R. R. Iya. R ini cewek cowok? R ini cowok. Oke. Yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi banyak permasalahan-permasalahan musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat? Ada banyak masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Ada terbongkar perselingkuhan. Iya. Kemudian? Kedua, ada video asusila dia. Asusila ini kita bicara apa nih? Kalau yang aku lihat bukan yang porno, Bang. Bukan. Enggak. Tapi kenapa dibilang kenapa ini asusila dan kenapa ini nggak baik? Iya. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh, si yang R. inisial R sudah menikah? Sudah menikah. Oke. Sudah punya pasangan, sudah menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh iya pasti dong, kalau orang udah menikah dong. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Selebritis yang membongkar itu? Iya. Dan selebritis yang membongkar itu pasti dapat keuntungan dong dari membongkar Betul. itu? Oke. Lalu ada lagi... Tahan dulu. Iya. Minta nasihat untuk yang R ini. Baiknya gimana? Kalau menurutku gini, aku melihat si R ini harus merubah kepribadiannya. Ya. Jadi orang jangan terlalu sombong. Jadi orang jangan terlalu arogan. Ya. Semakin kamu sombong, semakin kamu arogan, ya dalam hitungan 2 tahun hidupmu hancur. Jangan pencitraan. Ya. Jangan berusaha untuk aku melihat banyak hal-hal kepalsuan. Oh, jadi pencitraannya itu tidak sesuai ya? Iya, tidak sesuai. Jadi usahakan sesuai. Ya, usahakan sesuai. Iya. Jadilah dirimu sendiri. Jadi diri sendiri. Iya. Jangan jadi orang lain yang berusaha untuk terlihat baik. Kenapa sih Ridwan Kamil melakukan itu? Hah? Kenapa harus wanita cantik yang dikuliahin sampai katanya hamil? Perkuliahan. Ya sekarang orang ngebantu. Yang dibantu bukan anaknya. Yang dibantu juga sekel semok kan gitu. Sekarang kalau cewek sekel semok gitu kita bantu, kita cuekin aja, lu wajar gak sih jadi laki-laki? Jangan-jangan lu lekom, gak suka cewek. Hah? Kenapa dia gak ngebantu kaum duafa, yatim piatu yang masih kecil? Karena kan dia butuh biaya sekolah atau kuliah, Bang. Niatnya baiknya ke situ, kata Ridwan. Karena memang dia mengenal, satu kali ketemu. Biaya kuliah bisa saja, gitu loh, bisa saja. Tapi kenapa harus ke wanita cantik? Kan masih banyak orang-orang yang maaf ya, disabilitas dan lain-lain yang perlu dibantu. Kenapa nggak pakai program aja? Kenapa dia sebagai seorang gubernur nggak ngeluarin perda untuk membantu gadis-gadis cantik untuk kuliah? Kenapa dia nggak keluarkan perda itu? Hah? Kenapa harus pakai uang pribadi? Jangan-jangan buat uang pribadi, uang negara yang diselewengkan ke sana. Kan bisa jadi. Kenapa sih Ridwan Kamil melakukan itu? Hah? Kenapa harus wanita cantik yang dikuliahin sampai katanya hamil? Oke lah, katanya baru sekali ketemu. Itu kan versi Ridwan Kamil. Tapi versi si cewek kan katanya berkali-kali. Gitu loh. Mana ada sih orang begitu nyoblos langsung jadi gitu loh. Ya kan? Kita aja nyoblos di TPS ada prosesnya dulu, dihitung dulu di kelurahan, lalu bawa ke kecamatan, lalu langsung ke KPU kan gitu, ada prosesnya gitu. Jadi nyoblos sekali langsung, aduh nggak mungkin banget dah. Saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, wah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, "Bang, udah nggak usah panjang lebar, Bang," katanya. "Tes DNA aja yuk." Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani. Gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet, Bang. Kita tes DNA aja. Gitu loh. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya, harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini
belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer, ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya bongkar semua. Ya nggak baik lah untuk semuanya gitu. Bahwa mengaku memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Nah silakan dibuktikan secara hukum. Pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat, tentunya ini kan mengarah kepada fitnah. Nah pembunuhan karakter assassination. Nah ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya. Permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu dan beliau sudah yang bersangkutan LM sudah meminta maaf atas kasus ini. Selebgram Ayu Aulia mengungkapkan dugaan bahwa Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah dijebak oleh Lisa Mariana. Ayu sendiri mengaku mengenal sosok keduanya. Ayu dulunya berteman dengan Lisa karena satu profesi. Dia juga memiliki hubungan baik dengan istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Selain itu, Ayu pernah bekerja sama dengan Ridwan Kamil ketika masih menjabat sebagai gubernur. Dugaan bahwa Lisa menjebak Ridwan Kamil diungkap oleh Ayu. Sebab, ternyata Lisa sudah hamil ketika bertemu Ridwan Kamil untuk pertama kalinya. Lebih lanjut, Lisa memang mengaku kepada Ayu bahwa dirinya tengah hamil. Ayu juga sempat mengantarkan Lisa mengecek kandungannya di bulan September 2021. Di situ baru diketahui bahwa usia kandungan Lisa sudah 4 bulan. Sedangkan momen pertemuan pertama Ridwan Kamil dan Lisa adalah di bulan Juni 2021. Artinya, jika memang benar anak itu darah daging Ridwan Kamil, seharusnya usia kandungan Lisa pada bulan September itu bukan 4 bulan. Perempuan 30 tahun itu pun tak habis pikir dengan Lisa Mariana yang tega menyebarkan informasi palsu. Menurutnya, perbuatan Lisa itu sangat kejam. Ayu sendiri merasa prihatin dengan istri Ridwan Kamil. Atalia disebut sangat sedih akibat kabar miring yang menimpa suaminya. Kebetulan Bapak tidak bersedia karena Bapak akan berupaya berupaya mengambil hukum ya. Itu aja. Jubir apa Ridwan Kamil? Saya bukan jubir, saya hanya orang yang ada di situ yang untuk menandatangani di situ, dan saya juga orang yang melihat langsung USG-nya seperti apa, pertemuannya seperti apa, dan nama saya dibawa-bawa seperti apa. Siapa yang tidak kesal? Tiba-tiba mend-DM seorang Ridwan Kamil dan membawa-bawa nama saya. Dan terus diputar balikin sama dia bilang Bapak duluan yang mend-DM dia, padahal dia duluan yang mend-DM dengan membawa-bawa nama saya. Kan itu saya jelas kesal dong. Seperti itu. Itu aja sih. Jadi semua bukti ada. Nanti silakan kalian lihat di Instastory saya. Terima kasih karena saya ngomong bukan berdasarkan cuap-cuap saja, tapi saya berdasarkan bukti. Kenapa si LM sendiri DM Pak Ridwan Kamil sama Pak Ayu? Karena aku udah bilang, aku pernah story waktu itu bekerja sama dengan Bapak dan story mungkin habis itu dia mend-DM, bisa jadi kerja sama atau apa gitu, mungkin pekerjaan atau apa? Saya nggak, maksudnya si Lisa sendiri. Saya tidak tahu karena saya tidak melihat. Dia cuma bilang, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia, saya anak yatim, saya ingin sekolah, kuliah, dan saya mau beli laptop dan lain-lain. Nah, dan diberikanlah itu semua. Kurang baik apa? Kurang baik apa juga? Dia Bapak sudah tahu itu bukan anaknya, tapi itu apa ya? Jadi sedih gitu aku. Tapi beliau masih berbaik hati gitu kepada LM sendiri. Menurut saya ini udah sangat kecil. Itu aja ya. Terima kasih semuanya. Dalam permasalahan ini mungkin seperti apa Kak? Ingin lagi Kak? Pertama-tama aku mau bilang
sebenarnya aku nggak mau ikut campur dalam urusan ini, tapi karena adanya di situ dia membahas adanya 4 orang yang datang dan mengintimidasi dan lain-lain, disitulah saya tergerak untuk speak up seperti itu sih. Tapi yang dirimu ketahui mungkin seperti apa sih Kak? Apalagi kan dari LM sendiri kan sama ini gencar juga dan menyebutkan sempat adanya intimidasi dari beliau. Saya itu kan kenal sama beliau dulu deket ya. Jadi dulu dia sempat bilang bahwasannya dia hamil. Lalu saya mengantar dia USG di rumah sakit di dekat rumah dia, yang dimana itu pada bulan September. Nah di bulan September itu sudah 4 bulan. Nah anaknya itu lahir di bulan Januari tanggal 22, yang dimana beliau bertemu dengan Pak RK itu di bulan Juni. Seperti itu ya, kalian bisa simpulkan sendiri aja. Awal mula kenalnya Kak Ayu sama Ica sendiri apa, mungkin kalau sama model kah atau seperti apa gitu? Kenal profesional aja ya, karena dia model juga, saya juga model, bukan temen deket, enggak, gitu aja sih. Akhirnya mau nemenin dia ke rumah sakit itu kenapa? Saya mau nolongin karena saya pikir pada saat itu dia membawa-bawa nama saya, dia yang mendm Pak RK duluan dengan membawa nama saya, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia, seperti itu. Jadi saya berpikir di sini nama saya terbawa-bawa dan saya tidak suka. Kak, mungkin dengan beliau LM sendiri menghubungi Pak RK mungkin dalam rangka apa sih Kak? Yang saya tidak tahu karena itu bukan ranah bicara saya. Kak, mungkin hubungan Kak Ayu sendiri dengan Pak RK seperti apa ya? Kan karena tadi sempat Kakak bilang beliau DM Pak RK dengan saya temannya Ayu Aulia gitu. Saya pernah berpartner dulu dengan beliau pada zaman dia menjadi gubernur, beliau menjadi gubernur, dan kebetulan Ibu Cinta sendiri juga teman saya. Gitu. Berarti Kakak yang mengenalkan si Lisa ke RK atau seperti apa? Enggak, jadi pada saat itu saya lagi bersama-sama, mungkin beliau melihat saya Instastory dengan Pak RK atau bagaimana, lalu dia mend-DM seperti itu. Berarti Kakak membantah bahwa Kakak dugaan saya ya. Membantah ya? Membantah kalau Kakak bukan Kakak yang mengenalkan? Tidak, saya tidak pernah memperkenalkan. Nah Sobat Grit, untuk berita lengkapnya kamu bisa langsung klik website grit.id.